Pak. Pak, semangat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yaitu berkaitan dengan karakteristik motor induksi. Nah, nanti kita bahas karakteristiknya seperti apa. Jadi pengantarnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa motor induksi 3 fase terutama ini ya. Ini khususnya untuk jenis rotor sangkar atau sering dikenal sebagai motor induksi saja. Itu merupakan salah satu motor yang paling banyak ya. Tadi ada yang bilang 80% kalau di Bukit Asam. Ini kalau di rewinding ya 70%. Nah, karena memang di industri lebih mudah menggunakan motor AC jenis induksi, terutama jenis yang rotor sangkar. Nah, kelebihan dari motor ini tadi sudah kita bahas ya, konstruksinya sederhana. Jadi kenapa banyak menggunakan motor induksi itu yang pertama konstruksi sederhana, tidak terlalu rumit ya. Yang kedua kuat. Jadi motor induksi itu dipasang di dalam, di luar kuat. Pompa air itu mau dipasang di mana saja kuat. Termasuk dipasang ditanam di dalam, ya itu juga kuat. Di dalam sumur itu pun kuat. Ya tentu saja berbeda performansinya kalau dipasang di luar. Yang berikutnya pemeliharaannya pun relatif lebih mudah dibanding dengan motor DC. Nah, tadi sudah kita bahas ada masalah sedikit ya berkaitan dengan motor AC, kaitannya dengan pengendalian kecepatan. Jadi kalau motor DC pengendaliannya mudah, kalau motor AC ya nanti perlu agak ribet sedikit ya karena memerlukan peralatan tambahan. Nah, aplikasi motor induksi tadi sudah kita bahas, ini beberapa aplikasi motor induksi yang banyak digunakan di industri. Yang pertama sebagai pompa, ini sangat banyak saya kira pompa ya untuk industri-industri proses. Jadi industri itu kan dapat dibedakan menjadi 3 Pak ya. Ada industri manufaktur. Kalau di industri manufaktur ini lebih banyak menggunakan motor DC Pak. Industri perakitan itu lebih banyak menggunakan motor DC. Bisa difahami Pak ya? Yang kedua, industri jenis proses. Nah, untuk industri proses itu bedanya apa? Kalau manufaktur prosesnya diskrit, putus-putus. Ini prosesnya diskrit. Diskrit itu kadang nyala, kadang mati. Tapi kalau di industri proses, dia continue. Nah, yang ketiga ada industri jasa. Seperti yang di rewinding motor itu industri jasa. Kalau industri jasa ya bisa putus-putus, bisa continue. Nah, untuk industri proses ini ya, kebanyakan menggunakan motornya motor AC. Kalau industri yang tadi ya, industri yang manufaktur itu banyak menggunakan motor DC juga. Seperti untuk servo ya, untuk kontrol yang ada di industri agar dia pengisian botol ya, pengisian minuman, untuk proses kontrol baik motor servo, motor stepper ya, ataupun motor-motor lainnya. Karena membutuhkan kecepatan yang tinggi yang tidak dapat dilakukan oleh motor AC. Nah, yang berikutnya untuk motor AC induksi juga banyak dipakai untuk kompresor, untuk fan ya, untuk blower, untuk conveyor, untuk lift, untuk air conditioner, untuk HV AC. Ini banyak menggunakan motor AC. Yang berikutnya untuk eskalator. Yang berikutnya untuk mesin-mesin produksi, mesin gerinda, mesin bor, mesin bubut, mesin CNC, dan lain sebagainya. Ini kebanyakan menggunakan motor jenis AC, yaitu motor induksi, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali nanti di industri yang menggunakan motor-motor jenis induksi. Nah, untuk motor induksi nanti dibedakan menjadi beberapa desain. Ya. Jadi desain motor induksi itu
yang dikeluarkan oleh standar NEMA, yaitu National Electrical Manufacturer Association, dia mengeluarkan 4 tipe desain motor. Ada yang menyebutnya kelas, berdasarkan karakteristik masing-masing. Nah, karakteristiknya apa? Nanti kita lihat. Nah, keempat desain ini ada desain A, ada desain B, ada desain C, dan ada desain D. Nah, masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Baik nanti untuk penggunaan maupun nanti di dalam karakteristik torsi dan kecepatan. Karena yang paling penting biasanya nanti dikaitkan dengan torsi dan kecepatan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk motor induksi dengan desain A. Jadi di sini nanti kalau kita lihat nameplate ya. Ini contoh nameplate Bapak ya. Ini contoh nameplate, nanti ada banyak nameplate tergantung dari jenis mereknya. AC induction motor. Nah, di sini nanti kita kenal ya beberapa tipikal ya karakteristik dari motor. Nah, salah satu kompetensi yang dibutuhkan di dalam membaca karakteristik motor itu ya kita harus bisa membaca nameplate-nya. Di sini ada order number ya, itu kaitannya biasanya kalau kita berkaitan dengan mesin mesti ada nomornya. Yang kedua ada tipenya, tipenya apa? Yang ketiga ada kapasitasnya, ada daya. Nah, daya ini nanti ada 2, ada yang pakainya kW, ada yang pakainya HP. Kalau produk-produk Eropa itu lebih senang pakai kW. Kalau produk-produk Amerika dan British itu lebih senang pakai HP. Jadi nanti kita harus bisa melakukan konversi. 1 kW berapa HP, Pak? 7, lupa Pak sekian. 0,745 ya. 1 iya, kW sama dengan 0,745 HP. Jadi nanti untuk standar itu kok standarnya kok beda Pak ya. Masing-masing negara kadang-kadang ya beda standarnya. Seperti di listrik kita itu kalau di Indonesia ya pakainya tegangannya 220 yang untuk 1 fase, 3 fasenya 380. Frekuensinya 50 Hz. Mungkin kalau kita nanti ke negara lain itu berbeda. Cina, Jepang, Taiwan, Korea, ras kuning kebanyakan menggunakan tegangannya 110 volt. Jadi peralatan di tempat kita nanti kalau dibawa ke sana nggak bisa jalan. Karena beda sumber. Oleh karena itu nanti kalau ada tugas ke luar negeri di negara-negara yang ras kuning tadi ya kita harus membawa apa Pak? Konverter. Supaya peralatan kita bisa dipakai. Colokannya pun beda. Colokan kita di sana nggak bisa masuk karena colokan di sana pipih. Ini dari sisi hardware-nya, dari sisi sistemnya beda. Di sana tegangannya 110. Kita kalau beli barang dari Jepang, dari Cina, dari Taiwan, hati-hati Pak ya. Karena dia didesain untuk tegangan 110. Bawa ke sini ya masukkan langsung kebakar. Karena beda sistem. Demikian juga dengan kapasitas HP, kW, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ampere, yaitu arusnya. Arusnya di sana tergantung dari daya. Semakin tinggi dayanya, semakin besar arusnya. Yang berikutnya ini adalah RPM. Nah, RPM kita bisa lihat di sini. Ini 17XX, 1765. Kalau dari si
jumlah kecepatannya 1765, kita bisa ngerti ini polnya berapa, Pak? Kutubnya ada berapa ini? 4, Pak. Ini mesti 4 ya. Karena kalau kutubnya 4, yang kecepatan sinkronnya tadi adalah kalau 50 Hz ya. Kalau ini berarti frekuensinya menggunakan 60 bukan 50 ya. Frekuensinya 60 kan? Kalau frekuensinya 60 berarti kan N sama dengan 120 kali F dibagi P. 120 kali 60, 720 dibagi jumlah kutubnya 4 ya. Berarti sama dengan 7.200 dibagi 4. 72 dibagi 2, 36 dibagi 2, 1.800. Ini kecepatan sinkronnya ya. Jadi kalau di sini mesti lebih rendah daripada kecepatan sinkron, yaitu berapa? 1765. Ada slip. Bisa difahami, Pak ya? Nah, selain di situ, di sini ada keterangan duty ya, atau deti ya. Deti itu tugasnya. Di sini ada istilah con. Jadi ada con, berarti nanti di sini motor bisa digunakan untuk continuous running. Karena motor itu tergantung, ada beberapa desain ya. Ada yang untuk continuous running, ada yang untuk intermittent, ada yang untuk short ya, continuous, ada long dan lain sebagainya. Yang berikutnya kita kenal istilah class of insulation. Kelas F itu tinggi apa rendah, Pak? Kelas isolasi ada yang tahu, Pak? Tinggi, Tinggi Pak. ya? Tinggi. Berapa isolasi itu berarti kemampuan menahan suhunya sampai berapa itu? F155, Pak. 155 atau 180? 185 ya? Pak. 155, Pak. 155 betul ya. Ini berarti udah baca, ini udah lancar nih. Udah hafal. Nah, ini Udah kalau searching nanti tadinya. oh, sudah searching. Ya, ini untuk kelas F ya. Kelas F termasuk lumayan tinggi ya, karena dia mampu menahan panas sampai dengan 155 derajat Celcius. Desainnya desain A di sini. Ambient temperaturnya itu 46 derajat Celcius. Nah, ada beberapa di sini, ada frame-nya pakai 286, service faktornya ada 1,15, tegangannya 460, frekuensinya sekian ya, dan lain sebagainya. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan nameplate dari motor. Nah, karakteristik dari motor desain A yaitu adalah yang pertama, mempunyai rangkaian resistansi rotor yang kecil. Nah, pengaruhnya di mana? Nanti pengaruhnya di torsi. Pengaruhnya di torsi, jadi nanti hubungan antara torsi dan kecepatan. Nanti kita lihat. Yang kedua, biasanya di sini beroperasi pada slip ring yang sangat kecil. 0,01 pada kondisi berbeban. Nah, digunakan untuk apa? Untuk keperluan di sini torsi start yang tidak terlalu besar. Ini untuk desain A ya. Nah, sedangkan untuk desain B ya, ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang lebih umum. Torsi startingnya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, dibanding A lebih besar. Arus startingnya juga normal, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Regulasi kecepatan putarnya pada saat full load itu rendah, di bawah 5%. Torsi startingnya itu sekitar 150% dari ratednya. Arus startingnya kalau pakai dol dengan full load ya bisa sampai 6 kali dari I nominal.
I start itu bisa mencapai 6 kali I nominal. Bahasanya bisa Pak ya, bukan sama dengan. Maksudnya gimana Pak? Yang namanya arus starting itu random. Bisa difahami Pak? Yang namanya arus starting itu random. Tidak selalu sama, enggak. Karena kan listriknya kan AC Pak ya. Listrik AC begini, startingnya tergantung, switchingnya itu tergantung pada saat kita di mana searchingnya. Kalau switching yang paling rendah supaya nanti menghasilkan I start yang paling rendah berarti di titik ini Pak. Di titik mana Pak? 0. Sehingga nanti ada muncul banyak teknik switching. Salah satunya nanti mendeteksi titik 0 supaya nanti di sini arus startingnya menjadi lebih rendah. Tapi kalau kita sial, dapatnya yang ada di sini, ya ini maksimal. Ya bisa sampai mencapai 6 kali dari I nominal. Yang berikutnya adalah desain C. Untuk desain C, torsi startingnya lebih besar dibanding dengan B. Arus startingnya normal, ya, slipnya kurang dari 0,05 pada kondisi full load. Torsinya bisa mencapai 200 dari rated, 200%. Nah, biasa digunakan untuk berbagai macam aplikasi. Contohnya di sini konveyor, pompa, kompresor, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik motor desain D. Nah, ini torsinya lebih besar dibanding dengan desain A, B, dan C. Slipnya besar, tapi nanti di sini efisiensinya lebih apa Pak? Rendah jika dibanding dengan kelas motor yang lainnya. Nah, di sini torsinya itu torsi pada saat starting bisa tinggi, bisa 300. Nah, kalau kita lihat secara grafik hubungan antara yang ke sumbu vertikal apa Pak di sini? Torsi. Yang sumbu horizontal itu adalah kecepatan. Jadi desain A, B, dan C itu relatif hampir mirip. Yang paling berbeda itu adalah desain D. Nah, desain D ini sebenarnya mirip motor DC. Bisa difahami, Pak? Jadi yang paling umum digunakan di sini adalah desain A, B, dan C. Kalau desain A, kita lihat di sini, pada saat kecepatannya rendah, torsinya gimana Pak? Rendah. Torsi akan maksimum pada saat kecepatan mencapai berapa di sini? Mendekati 90%. Jadi kecepatan untuk desain A itu akan mencapai maksimum mendekati 90% lebih. Jadi artinya untuk mendapatkan power full dibutuhkan kecepatan mendekati kecepatan nominalnya. Jadi kalau motor tadi kecepatannya 1485, dia akan menghasilkan torsi atau tenaga yang paling tinggi ya pada kecepatan 1400-an. Nah, sehingga nanti untuk membuat
sistem ya motor listrik ini mencapai tenaga yang besar, dibutuhkan waktu untuk mencapai ke sana. Berbeda dengan desain D. Kalau desain D-nya kebalik. Kalau desain D itu dia pada waktu kecepatan rendah justru torsinya besar. Sehingga untuk desain D ini banyak digunakan untuk beban-beban yang sesaat. Yang membutuhkan tenaga besar. Sehingga nanti dia bisa melakukan pekerjaan dengan cepat. Kalau untuk desain A itu karena dia membutuhkan waktu, ya maka dia cocok digunakan untuk beban-beban yang di mana tidak membutuhkan torsi awal yang tinggi. Nah, motor desain B itu hampir mirip dengan desain C. Torsi awal tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kalau kita lihat di sini, ya ini kan nilainya ada di sini. Dia akan maksimal untuk yang desain B itu mendekati sama dengan A ya, sama dengan desain A, tetapi torsi awalnya itu lebih tinggi dibanding dengan desain A. Desain C hampir mirip ya. Torsi awalnya lebih tinggi. Sampai di sini bisa difahami Bapak-bapak sekalian? Ya, bisa, Pak. Ya, ini berkaitan dengan karakteristik. Nah, sehingga nanti ya kita harus tahu untuk pemilihan motor yang tepat itu yang seperti apa. Sesuai dengan nanti kebutuhan beban yang ada di lapangan. Apakah kita menghendaki motor yang high efisiensi atau kita menghendaki motor yang memang bebannya awalnya tinggi. Karena ini dua buah yang berbeda. Kalau pengennya kan motor itu kan yang efisiensinya tinggi, pada saat dibutuhkan beban awal tinggi itu siap, ya dah. Pada saat dibutuhkan beban tinggi pada kecepatan konstan ya juga bagus. Tapi di dunia ini nggak ada yang sempurna, gitu Pak ya. Selalu mesti ada pilihan-pilihan, sehingga nanti kita mencari yang optimal. Kalau pengusaha pengennya kalau nyari orang itu yang seperti apa? Nyari orang yang ngerti listrik, ngerti instrumen, ya kan? Ngerti tentang mechanical, mau digaji dengan standar perusahaan. Susah nggak Pak itu Pak? Susah kan? Jadi nanti cukup cari satu orang aja cukup ya, nggak usah banyak. Itu idealnya. Kalau dari sisi tenaga kerja ya pengennya pokoknya pekerjaannya itu yang tidak terlalu berat ya. Yang gajinya tinggi, kerjaannya santai. Bikin perusahaan sendiri, Pak. Kalau ingin seperti itu ya jadilah apa? Wira usaha. Ya seperti undang-undang Omnibus Law ini kan. Nah, ini sekarang itu menjadi kontroversi dari sisi tenaga kerja dan dari sisi pengusaha. Dan dari sisi pemerintah. Pemerintah itu ya serba sulit kok. Saya kalau jadi pemerintah pusing saya. Kalau kelihatannya menguntungkan pengusaha didemo oleh pekerja. Kalau menguntungkan pekerja didemo pengusaha. Ya memang harus di tengah-tengah. Ini sulit Pak ya. Ya seperti ini motor ini kita milih motor itu gimana ya di dunia ini kita selalu berhadapan dengan yang namanya pro kontra. Sehingga kalau di engineering kita kenal dengan istilah yang namanya apa Pak? Apa Pak istilahnya? Optimasi.
Contoh aplikasi optimasi gimana Pak? Ya, penggunaan tegangan Pak. Kalau menggunakan tegangan tinggi, ya kan? Kalau menggunakan tegangan tinggi bahaya. Menggunakan tegangan tinggi butuh isolasi yang bagus. Secara teknik itu yang ideal pakai tegangan rendah atau tegangan tinggi, Pak? Gimana, Pak? Secara teknis itu supaya sistemnya bagus, efisiensinya tinggi, pakai tegangan rendah atau tegangan tinggi? Tegangan tinggi, Pak. Ya, secara teknis pakai tegangan tinggi. Karena kalau tegangan tinggi dengan daya yang sama, S sama dengan V kali I. Kalau tegangannya tinggi, maka arusnya rendah. Kalau arusnya rendah, maka kita butuh penghantar yang kecil. 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 Betul, Pak. Rugi-ruginya juga kecil. Tapi kita juga menghadapi masalah. Kalau tegangannya tinggi, kita butuh isolasi yang bagus. Isolasi tidak murah juga. Jadi kita tarik ulur. Sehingga kita cari titik temunya, ya, yang mengakibatkan dia itu optimal. Sehingga kita cari, oh tegangan motor kalau ukuran sekian, tegangannya sekian, itu sudah dilakukan optimasi. Bisa difahami Pak ya? Kenapa motor itu kok tegangannya yang 1 fas 220? Kenapa kok yang 3 fas 380? Kenapa yang motor besar tegangannya 3,8? Kenapa motor yang besar tegangannya 6,3 kV? Kenapa motor yang besar lagi tegangannya 10,5 kV? Ini berdasarkan teori optimasi. Bisa difahami Pak ya? Kalau motor di sana tegangan paling tinggi berapa Pak di PTBA Pak? 6,3 Pak. 6,3 kV. Nah, ini hati-hati Pak menghadapi motor 6,3 kV. Karena motor itu beban induktif. Induktif itu dia bisa menyimpan muatan. Ini kalau bongkar motor hati-hati Pak ya. Pastikan nanti harus di grounding. Paling aman nanti untuk sistem proteksinya harus pakai interlock. Ada interlock nggak Pak sana Pak? Ada Pak. Interlocknya harus mekanik maupun elektrik. Ini Pak Yusuf juga sama ini. Kalau rewinding motor ukuran tegangannya 6,3 kW. Di sana paling besar yang pernah di rewinding ukuran berapa Pak tegangannya Pak? Kalau tegangan 6,6. Kalau Daya? Kalau kerjaan onset repair generator 11 kV juga pernah beberapa kali. 11 kV. Ya, ini kalau untuk generator ya besar ya. Nah, ini hati-hati. Bekerja dengan tegangan menengah dan tegangan tinggi. Karena 11 kV ini tegangan sisanya, tegangan residu kalau dia dimatikan itu ya sekitar masih 1 kV. Karena tegangan residu bisa sampai 10% dari tegangan kerja. Oleh karena itu nanti harus safety-nya nih Pak Yusuf ya. Supaya nanti jangan sampai terjadi kecelakaan kerja. Karena ini yang disorot ya engineer-nya ini nanti. Ini harus. Kalau tegangan residu itu hilangnya berapa lama Pak? Ya hilangnya tergantung dari berapa besar. lama Pak? Tergantung Pak. Lama Pak kalau untuk yang tegangan 6, itu lama ya. Ya paling aman ya di grounding Pak. Kalau tidak disalurkan ya lama itu hilangnya Pak. Kalau yang tegangan 220, 380 cepat ya hilangnya. Tapi kalau yang 11 kV ya lama itu. Ya bisa bermenit-menit itu Pak. Lebih aman ya di grounding Pak. Tidak disarankan menunggu sampai habis.
Karena walaupun tegangan residu bisa hilang sendiri ya, karena ada self discharge ya, tetapi itu waktunya bisa cukup lama. Tergantung dari tegangannya, tergantung dari dia lama di on-kan, Pak. Kalau di on-kan sebentar, dia kan nyimpennya nggak terlalu banyak ya, sehingga nanti energi yang tersimpan juga tidak terlalu banyak. Bisa difahami ya Pak Yusuf ya? Lebih aman Pak, terima kasih. lebih aman pakai mekanisme grounding. Jadi nanti dipasang apa Pak? Earthing switch. Earthing switch ya. Groundingnya jangan manual Pak. Kalau di sana groundingnya manual atau pakai earthing switch Pak? Di workshop manual. Ini manual itu kadang-kadang suka lupa. Kalau manual nanti harus dipasang ini Pak. Apa Pak? Loto. Ada lotonya enggak Pak? Ya ada pakai Pak. Nah ini penting Pak. Ini jangan sampai nanti di masalah K3 ya, ini penting sekali ya. A3 dan K3. Kalau berurusan dengan electrical itu nanti ada K3 dan ada A3. Ini penting sekali Bapak-bapak sekalian. Minimal loto. Tempat kita itu apa ini Pak? Apa yang RCT yang dimaksud apa kayak ILCB gitu Pak? Kita kalau di bagian testing ada ILCB-nya. Ya ILCB beda Pak. Kalau ILCB itu untuk menghindari sentuhan langsung Pak. Jadi kalau ada orang kesetrum itu yang mati bukan orangnya. Tapi yang mati sumber listriknya mati. Itu ELCB. ELCB itu singkatannya kan Earth Leakage Circuit Breaker. Earth itu tanah, leakage itu bocor, circuit breaker itu pemutus rangkaian. Jadi kalau ada dia mendeteksi ada kebocoran ke tanah, maka dia nanti akan kerja. Nah, salah satu kebocoran ke tanah itu kalau ada orang kesetrum, Pak. Nah, ELCB nanti ada settingannya, nanti ada untuk orang. ELCB itu nanti ada untuk orang. Kalau orang disetting 30 miliampere. Di sana disetting berapa, Pak? Di kami 300 Pak yang pakai untuk mesin. Kalau 300 bukan untuk orang, Pak. Kalau 300 ya, untuk 300. Kebakaran, untuk device. Paham Pak ini Pak? Siap. Kalau 300 miliampere bukan untuk proteksi manusia, tapi proteksi kebakaran. Nah, perlu Pak untuk yang 30 miliampere dipasang. Ya lebih bagus. Oke, kalau dipasang double gitu gimana Pak? Ya lebih bagus. Double idealnya ya? Dipasang 2, idealnya. Cuma biasanya begini Pak, kalau ELCB groundingnya harus bagus benar. Kalau groundingnya tidak bagus, itu listrik mati-mati justru Pak. Paham enggak maksud saya? Memang betul itu Pak. Karena dia sensitif, ada gangguan sedikit nanti dia trip. Jadi tiba-tiba kok trip padahal nggak ada gangguan ya. Nah ini karena apa? Karena dia terlalu sensitif karena groundingnya tidak bagus. Maka persyaratan untuk masang ELCB 30 miliampere, 30 miliampere itu untuk keamanan manusia. Maka groundingnya harus bagus. Ini saya sering ditanya ini. Kita pasang ELCB tambah mati-mati Pak, ya kan? Ya mesti groundingnya tidak bagus. Maka untuk groundingnya bagus, perbaiki dulu groundingnya. Karena grounding itu penting, Pak. Untuk proteksi itu penting untuk grounding. Bisa difahami ya ini ya? Nah ini contoh ya, untuk hubungan antara torsi dan kecepatan. Nah kita bisa lihat di sini ya hubungan antara torsi dan kecepatan di sini. Yang berikutnya torsi dan slip. Jadi di sini bisa kita lihat ya berapa nilai torsi maksimal. Nah ini masing-masing motor berbeda ya. Nah untuk motor induksi desain D atau kelas D
Nah, biasanya di sini diperuntukkan untuk peralatan-peralatan yang membutuhkan starting yang cukup tinggi, ya. Sehingga nanti ini bisa digunakan untuk beban-beban yang mempunyai kondisi yang cukup ekstrim, ya. Kondisi startingnya, kondisi puncak, dan kondisi beban nominalnya. Nah, yang berikutnya adalah motor induksi rotor lilit. Nah, ini jenisnya beda. Kalau yang tadi pakai motor induksi rotor sangkar, kalau ini motor pakainya rotornya rotor lilit. Ini zaman dulu banyak digunakan. Salah satunya nanti di sini ya untuk melakukan pengaturan terhadap arus starting. Jadi di sini konstruksi statornya beda. Kalau rotor sangkar itu ya rotornya sudah fix, nggak bisa dimodifikasi. Tapi kalau rotor lilit nanti di sini justru ada tahanan untuk melakukan ya pengaturan terhadap belitan rotornya. Jadi nanti ada tahanan luar yang dihubungkan ke tahanan rotor. Sehingga nanti slip ringnya itu nanti bisa diatur. Nah, di sini bisa digunakan untuk pengaturan apa? Pengaturan arus starting dan pengaturan torsi. Sebelum muncul VSD, salah satu yang cukup populer itu menggunakan motor jenis rotor lilit. Supaya nanti motor bisa dikontrol. Tapi kalau sekarang ya jarang nih digunakan karena sudah ada VSD sehingga kita bisa melakukan pengaturan dengan mudah. Ya ibaratnya nanti di sini di rotornya dibobol. Di sini istilah lainnya itu adalah wound rotor. Rotornya dilukai. Dilukai nanti di sini ditambahkan eksternal rotor resistant. Nanti bisa diatur nilainya ini ya pakai potensio atau juga pakai digital. Ini bisa diatur nanti berapa nilainya supaya nanti kita bisa mengatur berapa nilai resistansi medannya. Bisa difahami Pak ini Pak ya? Nah, ini biasanya nanti digunakan untuk pengaturan ini ya, sehingga nanti karakteristik motor induksi bisa diatur. Kalau dengan menggunakan ini ya bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau tadi dia di sini ya Pak ya, umumnya di sini. Nah, dengan ini bisa kita atur. Kalau kita butuh yang seperti ini ya tinggal diatur berapa nilai R-nya. Ini salah satu kelebihan. Nah, yang berikutnya adalah kelas isolasi. Nah, kelas isolasi itu berdasarkan rekomendasi dari NEMA. Ada beberapa rekomendasi berkaitan dengan kelas motor. Ada kelas A, ada B, ada F, dan ada H. Nah, beberapa ada juga kelas-kelas yang lain, tapi ini yang paling banyak digunakan. Ya. Nah, untuk maksimum suhu yang diperbolehkan masing-masing kelas isolasi ini adalah nilainya sekian. Nah, sehingga nanti ya paling aman kita pakai motor yang kelasnya paling tinggi, H. Karena di sini suhunya bisa tahan sampai 180 derajat Celcius. Konsekuensinya apa? Ya, konsekuensinya ada di harga. Karena dia mampu bertahan sampai 180 ya harganya mestinya lebih mahal. Yang paling murah ya kelas A, kelas isolasi Pak ini ya, bukan desain motor ya. Ini kelas isolasinya. Nah, sehingga nanti di sini harus diperhatikan kelas motornya apa. Sehingga nanti kalau melakukan perubahan penambahan proteksi, menambahkan overload ya. Overloadnya nanti pakai yang temperatur. Overload kan nanti bisa diproteksi pakai dua Pak ya. Bisa diproteksi pakai temperatur panas, bisa diproteksi pakai
arus lebih. Nah, nanti di sini harus diperhatikan kelas motornya. Jangan sampai nanti kebalik, Pak ya. Motor kelas A 180 derajat yang meleleh nanti, Pak. Kebakar. Nah, ini yang penting ya berkaitan dengan kelas isolasi motor. Nah, berikutnya berkaitan dengan duty cycle dari motor induksi. Jadi motor induksi punya duty cycle sebagaimana yang tertulis di nameplate. Ada beberapa jenis motor berkaitan dengan tipe duty cycle-nya. Yang pertama itu kode S1, yaitu adalah untuk continuous running. Nah, untuk continuous running itu dia dapat dioperasikan pada beban yang konstan dengan waktu yang continue. Sufficient duration to reach the thermal equilibrium. Ya, ini kaitannya dengan motor continuous running. Jadi kita harus perhatikan ini motor kita jenisnya apa, duty cycle-nya. Apakah continuous running atau short time duty. Yang kedua S2 yaitu short time duty. Operation at constant load during a given time. Jadi di sini nanti periodenya itu waktunya nanti terbatas. Lebih rendah daripada waktu yang dibutuhkan untuk mencapai thermal equilibrium ya. Nah, di sini misalkan ada batasannya di situ. Sehingga nanti kita harus perhatikan motor kita itu apakah untuk short time ini berapa nih digunakannya. Sehingga nanti berbeda penggunaannya. Yang ketiga berkaitan dengan intermittent periodic duty. Jadi di sini digunakan secara intermittent, secara periodik. Yang ketiga adalah intermittent periodic duty with starting S4. Yang kelima intermittent periodic duty with electric braking. Ada pengereman secara elektrik, pengereman regeneratif ya. Yang berikutnya ada S6 yaitu continuous operation periodic duty. Yang ketujuh continuous operation periodic duty with electric braking dan lain sebagainya. Ada 9 ya jenis untuk duty cycle dari motor. Nah, ini untuk tadi ya nameplate contohnya di sini tadi kita bisa lihat untuk duty-nya di sini tulisnya con berarti dia continuous running. Dia bisa dioperasikan secara continue, terus menerus ya. Mau tanya, Pak? Ya, silakan, Pak. Itu kan tadi ada duty cycle itu ya, Pak ya? Ya, nah, betul. Duty cycle itu bisa diatur dari ini, Pak, dari MCB ya, Pak? Apa gimana itu, Pak? Duty cycle itu untuk kerja, Pak, untuk kerja motor, ya. Kerja motor itu apakah didesain untuk continuous atau untuk intermittent atau untuk periode tertentu. Jadi kalau motor-motor digunakan untuk, karena motor itu kan nanti akan terjadi panas, Pak ya. Nah, untuk motor-motor yang digunakan secara continuous, itu nanti harus pilihnya motor jenis yang continuous itu, Pak. Jadi nanti kan prinsipnya, ya, prinsipnya untuk kerja, Pak ya. Untuk siklus kerjanya. Jadi nanti itu ada sangkut pautnya ke pengamannya ya, Pak, ke MCB-nya berarti ya? Nggak ada ya? nggak ada, Pak, dia, Pak.
Jadi kalau untuk yang continuous running, kalau misalkan digunakan untuk industri proses, Bapak kan nanti digunakan di industri proses nih, ya. Prosesnya itu berlangsung 24 jam atau tidak? Kalau digunakan untuk proses yang lama ya nanti boleh pakai yang continuous running. Tapi kalau hanya misalkan digunakan untuk keperluannya hanya untuk berapa lama ya bisa nanti pakai yang tidak perlu pakai continuous running. Yang untuk periodik tertentu aja. Misalkan kita gunakan dalam satu hari misalkan hanya digunakan 3 jam atau 4 jam. Nah, itu nanti kita tidak harus memilih yang tipe itu ya, supaya nanti itu kan kaitannya nanti dengan harga juga. Bisa difahami Pak ya? Oke. Jadi itu ya kaitannya nanti dengan duty cycle dari motornya. Nah ini contoh ini untuk mungkin di beberapa nameplate itu agak berbeda. Ini yang dikeluarkan oleh ABB, motornya si ABB, yang sebelah kanan itu ada Teco. Nah ini juga ada beberapa informasinya mungkin agak berbeda dengan sana ya. Kalau di sini yang ditampilkan untuk di ABB itu adalah jenis motornya, terus di sini standarnya dia pakai IEC 250. Terus untuk kelas insulasinya dia pakai F. IP dia ada index protectionnya ada 55. Jadi nanti untuk index protectionnya itu kaitannya nanti dengan penempatan motor Pak ya. Penempatan motor itu motornya mau ditempatkan di mana. Itu nanti lihat IP-nya. Terutama untuk kalau penempatan di tempat-tempat yang luar ya, yang di luar. Di sana misalkan tempatnya berdebu, tempatnya nanti kondisinya ekstrim ya, high explosion dan lain sebagainya, nanti kita perlu memperhatikan masalah IP, index protection ya. Nah, yang berikutnya itu yang diinformasikan di sini adalah tegangannya. Di sini ada tegangan beberapa ya, ada frekuensi. Kalau di Amerika itu menggunakan 2 frekuensi, ada yang pakai 50, ada yang pakai 60. Sehingga beberapa peralatan itu nanti didesain frekuensinya nanti bisa berbeda. Kalau di Indonesia kita frekuensi kita 50. Yang berikutnya ini informasi KW-nya. Yang berikutnya informasi arusnya, informasi KOSPI-nya dan lain sebagainya. Termasuk bobot ya. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah untuk nameplate motor produknya Teco. Tipenya apa? Di sini muncul pull-nya berapa? Tegangannya ini tegangan menengah 4160, 4,16. Frekuensinya berapa? Arusnya berapa? Di sana nanti bisa dihitung sebenarnya arus itu. Arus nanti bisa dihitung ya berapa kapasitasnya. Ini kapasitasnya 750 kW. Jadi nanti ada yang pakai kW, ada yang pakai HP. Insulation levelnya pakai kelas F. Ambient temperaturnya 45 derajat ya. Bearingnya apa, desainnya apa ini enggak jelas ini. Motornya jenisnya continuous running ya dan lain sebagainya. Ini informasi-informasi yang bisa kita lihat. RPM-nya di sini 1188. Berarti kalau 1188 kemungkinan di sini menggunakan frekuensi 60 Hz. Jadi kan tadi rumusnya N sama dengan 120 kali F kalikan F-nya 60 dibagi P. Kalau 1188 itu berarti di sini 7.200 dibagi P. P-nya berapa ini? 6. 72 bagi 6 berapa, Pak? 7.200 bagi 2 3.600. 3.600 bagi 3.
Ya, sekitar 12.200 Pak ya. Ini kecepatan ininya 1.200, ini kecepatannya 1188. Berarti slipnya adalah 12 per 1.200 kali 100%. Bisa difahami Pak ya? Bobotnya 6.100 kg, 6,1 ton. Nah ini Teko Itu Electronic and itu second apa Pak ya, Pak Ali ya? yang apa? Yang apa? Second voltic apa? Yang second V itu, yang di bawah wake. Iya ini itu maksudnya apa tuh Pak? Yang ini Pak ya? Ya betul Pak. Ya ini saya belum tahu nih saya. Maksudnya apa ini? Sek V ya. Sek V itu Second voltage. Kalau dari tegangannya kan 4160 ini ya. Ini 4160. Second volt itu mungkin ini perlu dibaca di ininya, di manual booknya ini ya. Apakah tegangan bisa dikasih tegangan sekian atau tidak ya. Karena ini muncul second A juga ya. Muncul second ampere. Ini karena nilainya nggak begitu jelas nih second ampernya. Nanti bisa dihitung. Mungkin bisa dikasih tegangan utamanya sekian, nanti bisa dikasih tegangan 1380. Kalau dikasih 1380 mesti arusnya lebih besar. Ya betul. Kalau di sini dikasih 4160, arusnya kan bisa dihitung nanti. I sama dengan S per V. S-nya itu 750 kW. Kospi-nya berapa Pak di sini Pak? Ada nggak kospi-nya? Nggak ada informasi kospi. Kalau nggak ada informasi kospi ya diukur. Kalau nggak ada informasi kospinya nanti diukur. Berarti sama dengan 750 per kospi dibagi dengan apa itu? Tegangannya 4160. Ya bergantung pada nanti itu ya. Ya Pak. Ya itu kelihatannya second tegangan Pak. Tegangan untuk masukan dari motor. Jadi motor itu bisa diberi tegangan yang lebih rendah 1380. Jadi nanti kalau dikasih tegangan yang lebih rendah kaitannya dengan apa? Ya kaitannya nanti dengan yang pertama untuk hubungan motornya bintang segitiga. Yang kedua nanti untuk pengaturan torsi dan kecepatannya. Karena nanti sebenarnya untuk di VSD itu konsepnya kan VVVI Pak ya. VVVF. Apa itu VVVF? Variable voltage, variable frekuensi. Yang kita kenal kan baru variable frekuensi. VSD itu variable frekuensi kan? Ya betul. Nah sebenarnya nanti untuk pengaturan itu juga kita bisa melakukan pengaturan variable voltage. Supaya kita bisa mendapatkan karakteristik motor sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi yang banyak dipakai itu kalau hanya untuk speed, nanti larinya ke sini. Variable speed, pakainya VSD inverter. Tapi kalau nanti perlu untuk torsinya juga kita atur, nanti kita pakainya VSD plus, yang namanya VVVF. Variable voltage, variable frekuensi. Jadi nanti tegangannya juga bisa diatur. Begitu Pak ya? Ya, okay. Ini beberapa nameplate yang lain, ini produknya Siemens. Ini beda-beda Pak untuk apa namanya nameplate ya. Karena nameplate itu kan informasi pertama ini. Lebih detailnya nanti ya baca manual book supaya nanti lebih lengkap. Sama di sini ada nomor, ada tipe, ada HP ya, ada ampere, ada RPM. 1765 ini berarti jumlah kutubnya ada 4. Karena kalau sinkronnya NS-nya kan 1800. Kalau ini 1765 berarti ini ya. Detinya continuous Pak ya. Ini bisa digunakan untuk continuous running. Kelas isolasinya F. Oh, bagus, lumayan ya. Nema desainnya B. Bisa dilihat Pak ya.
suhunya 40. Nah, ini suhunya ini perlu diperhatikan, Pak. Ini suhu ambient, berarti nanti mengoperasikannya suhu lingkungan itu enggak boleh lebih dari 40. Bisa difahami, Pak ya? Kalau tadi kan suhu ambientnya sampai 46, jadi lebih tahan dia. Nah, ini nanti bergantung pada harga. Semakin tinggi suhu ambience-nya, maka harganya biasanya lebih mahal. Karena dia termasuk kaitannya dengan kemampuan dan ketahanan terhadap suhu ruang. Kalau di sini kan 40. Tadi ada yang 46, ya, beda-beda. Frame-nya menggunakan standar 286T, ya. Tegangannya 460 dan lain sebagainya. Ini motor tegangan rendah. Nah, berikutnya untuk batas starting motor. Jadi ini penting Bapak-bapak sekalian untuk mengetahui ya, allowable start and starting interval ya, motor tipe A dan tipe B. Nah, kita harus perhatikan di sini. Jadi berapa starting yang diperbolehkan per jam. Nah, nanti kita harus lihat di sini. Untuk jenis motor dengan kapasitas yang berbeda, itu nanti harus lihat. Kalau motor ukurannya besar, ya, per jam hanya diperbolehkan untuk starting, nanti bisa dihitung di sini. Misalkan di sini, A itu adalah maximum number of start per hour, ya, A ini Pak ya. Ini A itu adalah jumlah start maksimal per jam. Kalau motor ukuran di atas 200 yaitu maksimal 2 kali. Bahkan di atas 250 cuma sekali. Jadi nanti kalau starting si B-nya trip ya nunggu berapa Pak? 1 jam. 1 jam. Ya, supaya dingin. Jangan langsung kita nanti starting lagi panas. Ya, ini bisa mengakibatkan kerusakan. Ya mungkin tidak langsung kerusakannya, mungkin bisa lama. Ya. Yang B itu adalah maximum product of start per hour time load works. Yang C minimum rest of time ya in second between start. Nah, C itu nanti ini berapa waktu di antara starting itu waktunya berapa. Nah, ini nanti kita lihat. Untuk motor 2 pole beda dengan 4 pole, beda dengan 6 pole. Sebagai contoh misalkan di sini motornya 25 HP, 4 pole, load weeks-nya itu 50. Dari tabel A-nya itu ketemunya kalau motor 25 HP kita lihat di sini. 25 HP yang dilihat di sini. Pole-nya 4 yang dilihat di sini. Nah, ketemunya 8,8. B-nya adalah 122, maka start per hour-nya itu 122 dibagi dengan 50, sehingga ketemunya sekian. Nah, ini contoh ya, aplikasi ini yang harus diperhatikan di dalam melakukan starting motor, sehingga nanti motor itu dapat di-maintain dengan baik. Nah, standar ini yang mengeluarkan siapa? Ini NEMA, ya, sehingga ini perlu menjadi sebuah perhatian. Oke, tadi berkaitan dengan nameplate, ini penjelasannya tentang. Ya, silakan Pak, monggo. Pak, mohon dimundurin slide yang sebelumnya Pak. Yang ini Pak, monggo, ya. Ya, betul Pak. Ini kalau ini kan sampai dengan 250 HP ya Pak. 1,5 ya, betul, kW. Nah, kalau misalnya untuk ukuran-ukuran yang katakanlah 1 mega 1000 kW itu bagaimana? Ini apa ada ininya? Ya, ini nanti mengikuti ini Pak, batasannya itu untuk yang di atas ini ngikutin yang di sini nih. Oke Pak. Ya paling aman memang kalau untuk motor yang besar-besar ya untuk startingnya 1 jam sekali Pak. Oh ya, jadi karena kami baru ngalamin Pak. Jadi apa namanya? Betul. Gimana Pak? Apa namanya? Di aplikasi di kompresor. Jadi dia kan pakai slip bearing, pakai bearing metal. Nah itu kadang-kadang kan teman-teman waktu kita setelah maintenance kita mau commissioning, nah itu ternyata mereka olinya ini sirkulasi olinya di kompresornya nih bermasalah.
Nah, karena sistem proteksinya terhubung antara motor dan kompresor, di motornya pelumasan uli pada bearing aman, sensor bearing aman, sensor winding aman, semua aman. Tapi pada kompresornya itu ternyata mereka tidak melakukan maintenance dengan kami, bukan, mereka melakukan maintenance sendiri, masih bermasalah. Nah, ketika masih bermasalah tadi kan di sistem ikut stop, Pak. Cedek, stop. Nah, stop, mereka benahin. Mereka ini lagi. Nah, saya bilang, nggak boleh sering-sering karena itu ada tegangan kejut yang masuk. Dia bilang kayak gitu. Cuman saya durasi interval waktunya ini saya jujur nggak tahu. Ini saya baru tahu ini. Ya, kalau saya nggak tahu. Ya ini standar yang dikeluarkan NEMA ya. Nah, biasanya nanti pakainya rule of thumb, Pak ya. Karena memang tidak ada pakainya rule of thumb tadi. Berapa rule of thumb-nya? Ini ada beberapa pengalaman, biasanya dikasih jeda waktu, Pak. Berapa? Minimal 25 menit. Kalau motor besar, Pak ya. Tujuannya supaya apa? Supaya motor itu dapat dingin kembali, ya. Nah, 25 menit ya itu macam-macam, Pak. Ada yang mengatakan cukup 15 menit juga ada. Ini macam-macam beda-beda, Pak ya. Tapi kalau saya sih kita batasi ya. 1 jam itu maksimal ya. Kalau motor besar ya 1, Pak. Kalau memang terlalu lama ya minimal tadi nih. Kita kasih jeda waktu untuk supaya dia recover. Supaya dia merecover secara kelistrikan ya, supaya dia tidak panas. Karena begitu starting terjadi mati berarti dia itu sudah masuk panas. Nah, kalau nanti di starting tanpa jeda waktu dikhawatirkan nanti ini akan terjadi kerusakan. Nah, ini nanti silakan Bapak mau rekomendasi berapa. Ini memang tidak ada standarnya, Pak, untuk yang jeda waktu ini, Pak. Ini karena belum ada kesepakatan, itu kita pakainya apa, Pak? Rule of thumb. Nah, rule of thumb ada macam-macam, Pak. Al-industri itu ya ada yang 15 menit. Mungkin kalau di PTPA berapa menit, Pak? Jeda waktu starting, Pak. Kalau untuk jeda starting sih, Pak ya, saya juga baru tahu nih kalau ada jeda starting seperti ini. Tapi kalau memang kita kan kebutuhannya memang untuk operasi sih, Pak ya. Paling betul ya. Kegagalan operasi itu pada saat off power, mati lampu lah ibaratnya seperti itu. Mungkin ada proteksi kita yang berfungsi untuk proteksi konveyor kan. Tapi jujur saya baru tahu, Pak, kalau ada jeda seperti ini. Jadi kalau di tempat kami itu kalau memang keadaan mati diakibatkan oleh protek, setelah mati langsung di starting lagi sama yang operasinya. Tapi saya baru tahu nih, Pak, jujur saya baru tahu kalau ada jeda waktu seperti ini. Ya, itu memang ini masih menjadi ini juga sih biasanya kan orang production itu pengennya kan produktivitinya tinggi gitu ya. Jadi kalau mati ya langsung starting ya. Tapi sebaiknya dikasih jeda waktu, Pak. Nah, memang untuk semakin besar motor ya itu nanti butuh jeda waktu yang cukup ya. Karena starting itu kan energi yang masuk besar, Pak. Betul, Pak. Harusnya tadi bisa sampai 6 kali ya. Nah, ini yang perlu dipahami ya, bahwa untuk starting motor, kalau motor-motor kecil mungkin nggak terlalu pengaruh ya, karena di sini dia kan batasnya bisa, kalau yang di bawah 50 kW itu kan bisa sampai 4 kali, Pak, nggak masalah. Kalau untuk saran saya sih berdasarkan untuk untuk rule of thumb tadi ya, itu ya diberi jeda waktu ya, supaya dia lebih untuk pendinginan ya. Sama untuk tegangan sisanya biar hilang dulu, Pak. Ya. Supaya nanti untuk menghilangkan tegangan sisa. Khawatirnya nanti begitu kita kasih tegangan habis nyala nih, mati kan. Di situ kan ada masih tegangan residunya. Kita kasih injek lagi tegangan masuk ya. Sehingga nanti dikhawatirkan itu akan tegangan lebih. Nah, sebenarnya itu nanti kalau kaitannya dengan isolasi kan kita ada istilah ini, Pak, yang paham tentang ini enggak, Pak? IL. Basic insulation level ya. Jadi semua peralatan listrik ya mestinya nanti punya BIL, basic insulation level ya. Nah, ini sebenarnya dia sudah didesain untuk menerima tegangan transient.
Karena yang menyebabkan deteorisasi, ya deteorisasi penurunan. Penurunan isolasi salah satunya kan tegangan lebih. Nah, tegangan lebih inilah yang menyebabkan terjadinya isolasi itu mengalami penurunan. Penurunannya ya tidak langsung tiba-tiba rusak itu enggak, tapi jangka panjang. Ya, jangka panjang kalau kita terjadi ini terus, ya makin lama dia akan turun kemampuannya. Nah, kalau dia kemampuannya turun, ya kan, dia ada tegangan segitu, ya dia nanti akan terjadi short, tapi tidak short secara menyeluruh. Shorten ya, ini nanti yang menyebabkan berbahaya. Sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada motor. Lebih aman dikasih jeda, Pak. Nah, masalah jedanya berapa tergantung ukuran motor. Kalau ukuran motornya semakin besar, ya waktunya semakin agak panjang. Di beberapa tempat itu jeda waktu ada yang 5 menit, ya kan? Ada yang 10 menit, ada yang 15 menit. Kalau saran saya kalau motor besar ya 20 menit lah untuk. Tapi ya tergantung dari urgennya, critically dari motor itu. Bisa difahami, Pak, ya? Kalau kita 20 menit itu nanti produksi gembor atau tidak gitu kan? Karena kan biasanya orang produksi ya nggak mau, Pak, nunggu 20 menit, Pak, ya. Ya kita waktulah 5 menit atau berapa supaya nanti tegangan residunya hilang, Pak. Baru nanti kita masuk untuk starting lagi. Kira-kira seperti itu ya, Pak Yusuf ya. Nah, ini untuk keamanan aja, Pak, ya. Ya. Kalau jadi itu memang sebutannya tegangan residu ya, Pak ya? Ya, kalau setiap peralatan yang sudah kita kasih tegangan, itu nanti dia akan muncul tegangan sisa. Kalau dia mati, Pak ya. Itu tegangan residu. Atau tegangan sisa. Sehingga kalau kita bicara pengaman, itu pengamannya kan arus sisa, Pak. Kalau di Indonesia diterjemahkannya kan GPAS, Pak. Apa itu GPAS? ELCB itu kalau baca di PUIL namanya GPAS. Apa itu GPAS? Ada yang tahu, Pak, GPAS itu apa? Gawai proteksi arus sisa. Nah, sisa itu residu. Oh iya. Jadi memang ya ini untuk proteksi terhadap arusnya. Nah, yang menyebabkan arus sisa itu apa? Ya tegangan. Kan kalau di industri nggak ada awas arus tinggi, Pak ya. Adanya apa, Pak? Arusnya udah tinggi semua. Yang bahaya itu arus atau tegangan, Pak? Yang bahaya tegangan, Pak. Tegangan, yakin? Ya. Arus. Yang bahaya itu arus, Pak. Oh, arus ya. Iya, arus yang melalui tubuh manusia. Kalau arus tinggi masuk ke mesin ya nggak bahaya, Pak. Paham ya, Pak ya? Yang bahaya itu arus yang masuk ke tubuh manusia. Yang itu dikatakan sebagai bahaya kejut. Nah, bahaya kejut itu ada dua. Ada bahaya langsung, nyentuh langsung, Pak. Kita secara langsung nyentuh bagian yang bertegangan, baik disengaja maupun tidak. Paham, Pak ya? Sengaja, kita tahu itu tegangan 4 kV, kita sentuh, ya, maka itu sengaja namanya. Atau enggak sengaja, dikiranya dia itu mati, kita sentuh, ternyata masih ada tegangannya, itu namanya sentuh langsung. Atau kita pakai APD tapi APD-nya nggak sesuai. Tegangan 3,8 kV, kita pakai APD untuk 600 volt. Ya tembus. Itu artinya langsung. Nah, yang kedua ada sentuhan tidak langsung. Sentuhan tidak langsung itu begini. Bodi motor itu secara langsung kan tidak ada tegangan, Pak ya? Ya. Betul, Pak. Tapi karena ada induksi itu menjadi bertegangan. Maka dari itu perlu di grounding.
Kalau tidak di grounding, ya bodi motor itu kalau kita sentuh ya bertegangan. Maka itu kita hati-hati. Seorang engineer, seorang teknisi sebelum melakukan pekerjaan itu yang dicek itu groundingnya dulu, Pak. Ini motor ini di grounding atau tidak? Jangan langsung main bongkar ya kan, main pegang ya bahaya, Pak. Ini dicek dulu, Pak. Bapak bongkar panel ya, pertama kali membuka itu diperhatikan groundingnya dulu, Pak. Kalau enggak repot nanti kita bisa celaka di situ. Nah, kalau di PTBA saya kira sudah rapi lah ya untuk itu. Kadang-kadang kalau kita di perusahaan-perusahaan yang kecil, Pak, hal seperti itu nggak diperhatikan, Pak. Ini sering nggak ya? Nah, ini untuk menghindari ya. Bisa difahami sampai di sini, Pak? Siap, paham, Pak. Ya, Pak. Oke, kita lanjut, Pak ya. Berkaitan Terima dengan kasih banyak, template. Ya, sama-sama, Bapak ya. Nah, berkaitan dengan template ya, ini ada tegangan, ada ampere, ada HP, ada RPM, ada hertz, ada frame. Ya, ini frame-nya itu nanti standarnya pakai NEMA. Ada banyak frame yang digunakan pada motor. Ada DETI, ya tadi, motor load condition. Apakah continuous atau short time, apa periodik. Jadi intinya kalau untuk DETI itu ada 3, Pak ya. Continuous, short time, atau periodik. Nah ini memang kalau membeli motor nanti disesuaikan dengan DETI-nya, Pak. Kalau motor hanya digunakan untuk periodik, kita belinya continuous ya bagus, tapi ya terjadi over budget. Ibaratnya motor kita hanya dipakai untuk hanya waktunya sebentar-sebentar, kita belinya motor yang continuous. Ya boleh lebih bagus, ya kan, lebih awet, tapi tidak tepat karena harganya nanti berpengaruh. Demikian juga motor yang digunakan untuk short time, kita belinya pakai yang continuous, ya rugi. Tapi itu nggak mempengaruhi terhadap performan. Yang bahaya kalau kita untuk continuous belinya short time, ya kan? Ya itu nanti ya baru dipakai berapa lama panas ya, nanti muncul gangguan, ya kan? Karena memang dia tidak didesain untuk continuous running. Nah ini penting ya untuk masalah ini. Yang berikutnya date ya, waktu, kelas insulasi, NEMA desain tadi sudah saya jelaskan. Service faktor. Nah, service faktor ini kaitannya dengan pembebanan. Jadi nanti kalau service faktor 1,1 berarti motor bisa di overload. Melebihi dari bebannya. Bisa di overload artinya tidak untuk continuous running. Overloadnya nanti ada batasnya berapa lama. Nanti dilihat detailnya ada di manual book. Jangan di overload tapi continuous running ya motornya jebol. Dia bisa di overload misalkan 1,15 berarti dia maksimal bisa di overload sampai 115%. Ini Pak ya, ada overload di sini kan ya. Ada form faktor. Tadi belum saya jelaskan. Nah ini Pak ya. Service faktornya berapa di sini? 1,15 Pak. Ya, berarti ini maksimal berapa persen? 115%. Nah, kalau ini berapa, Pak? 110. Berarti ini 110%. Apalagi tadi ini ada form faktornya. Ada yang dituliskan, ada yang tidak. Ya. Ada yang dituliskan, ada yang tidak. Ini 110 ya. Nah, itu Pak ya kira-kira ya penjelasannya mengenai nameplate ya, supaya nanti kita bisa lebih memahami tentang ini. Yang berikutnya NEMA nominal efisiensi. Nah, biasanya nanti efisiensinya ditulis berapa persen. Kadang-kadang ditulis cuma high efisiensi sama standar. Nah, biasanya yang standar itu lebih rendah dibanding yang high efisiensi.
Karena nanti biasanya kaitannya dengan cost, harga. Yang berikutnya ada pH, itu untuk jumlah stator ya pada motor. Ada pole, itu jumlah pole-nya. Ada bintang ya, ini untuk wiringnya ya, pakai bintang atau pakai delta. Nah, ini nanti untuk masalah wiring dari motornya. Nah, untuk pengaturan motor sekarang ya, pengaturan motor itu dapat dilakukan dengan cara apa? Motor AC jenis induksi. Pertama, mengatur jumlah kutub. Tapi ribet mengatur jumlah kutub ya. Ini tidak direkomendasikan. Ya, kalau mengatur jumlah kutub ya ribet karena bongkar motor ya. Yang berikutnya mengubah nilai frekuensi. Ya, ini pakai VSD. Yang berikutnya mengatur tegangan. Tadi pakai VVVF. Yang berikutnya menggunakan tahanan luar. Ini pakai rotor lilit. Kalau motor sangkar, motor induksi sangkar enggak bisa. Ini pengaturan kecepatan pada motor induksi. Nah, ini beberapa untuk pengaturannya. Ini tadi yang pakai ini sehingga nanti kita bisa mendapatkan ya karakteristik yang kita inginkan. Ini yang pakai rotor lilit atau sering disebut sebagai slip ring. Jadi rotornya nanti disambung dengan tahanan yang ada di luar. Kayak trafo itu ada sadapan, Pak ya. Ya, betul, Pak. Kalau trafo itu kan ada tap changer. Tap changer baik dilakukan ini ada OLTP. Online OLTC kok OLTP. Online tap changer. Kapan itu digunakan? Pada saat nanti terjadi drop tegangan. Atau pada saat terjadi kenaikan tegangan, maka trafo kita setting OLTC-nya. Kita turunkan atau kita naikkan. Pernah ya Pak ya untuk melakukan OLTC ini? Belum Pak, kalau kami Pak. Belum pernah ya. Nah ini nanti harus dilakukan kalau terjadi drop tegangan. Kalau nggak terjadi drop tegangan ya nggak usah. Ini biasanya kalau OLTC yang sering pakai itu orang PLN ini. Kenapa orang PLN pakai? Karena orang PLN itu biasanya pakai sistem distribusinya kan pakai apa Pak? Mereka pakai radial. Ngerti toh Pak ini Pak? Paham enggak Pak trafo Pak? Paham Pak. Ya, kan dia biasanya pakai radial. Radial itu kelemahannya apa? Di bagian ujung itu drop tegangannya tinggi. Maka untuk mengatasi drop tegangan, PLN itu memanfaatkan trafonya nanti diberi OLTC. Tinggal nanti dinaikkan tegangannya supaya drop tegangannya turun. Nah, ini prinsip ini sama dengan kita melakukan pengaturan dengan menggunakan tahanan luar. Ya. Jadi rotornya nanti disadap, dihubungkan dengan slip ring. Nah, nanti di sini dikasih tahanan luar. Sehingga nanti kita bisa mengatur untuk medan yang ada di rotornya. Sehingga nanti torsinya dan kecepatannya nanti bisa diatur dari luar tanpa menggunakan VSD. Ya cuma resikonya karena di situ disadap, ya kan? Namanya sadapan itu biasanya kan sambungan, Pak ya. Di electrical itu yang paling riskan itu biasanya adalah di daerah sambungan. Konektor,
sering terjadi loss connection dan lain sebagainya, kotor ya. Di electrical itu kalau saya perhatikan tidak cuma di electrical Pak ya, di bidang engineering ya itu seringkali kita menghadapi masalah berkaitan dengan masalah sambungan. Mechanical juga yang sering patah itu daerah mana Pak? Gimana Pak? Kalau kita di mechanical itu yang sering mengalami patah itu daerah-daerah apa itu? Misalkan sepeda yang rusak itu di daerah mana? Ya daerah-daerah sambungan itu. Yang berputar. Ya bagian yang ini Pak ya, yang sering trouble itu bagian yang disambung itu Pak. Oh gitu, sambungan ya. Sambungan-sambungan ya. Jadi kalau sepeda itu yang sambungan itu mana ya? Termasuk yang berputar itu kan ada sambungan di situ Pak. Itu yang sering trouble. Di electrical juga sama Pak. Yang sering trouble itu di mana atau electrical? Saya jarang menemui kabel utuh sampai putus. Pernah kejadian enggak Pak di PTBA Pak? Kabel utuh putus Pak. Diputus Belum. Pak. Terus mungkin lain. Kalau diputus. Ya, itu kalau diputus ya. Atau mungkin bisa terjadi karena kena pohon Pak ya. Kena pohon kabel utuh putus. Tapi jarang terjadi. Yang sering terjadi di mana? Mesti kalau ada gangguan, gangguannya di mana Pak? Sambungan ya. Sambungan sih Pak, benar Pak. Sering gangguan itu ya di sambungan. Saya jarang kalau nemukan ini ilmu heuristik Pak ya. Heuristik itu ilmu memprediksi penyebabnya itu ada di mana. Kalau saya ada gangguan itu yang dicek ya bagian sambungan. Bagian yang utuh enggak usah dicek. Instalasi bawah tanah di sana pakai bawah tanah ada nggak Pak untuk instalasinya? Ada Pak. Itu kalau ada gangguan ya itu ngeceknya gimana? Tarik kabelnya satu-satu Pak. Tarik kabel satu-satu. Trial and error Pak ya. Nah ini sebenarnya kita bisa telusuri dari sambungan-sambungannya dulu Pak ya. Supaya nanti gitu ya, masalahnya kalau enggak ada sambungan sepanjang kabel ya kita harus telusur pakai testing ya supaya nanti kita bisa tahu ini yang trouble di mana untuk menghindari trial and error. Oke Pak ya, ini hanya untuk ilustrasi aja ya. Yang berikutnya motor induksi 3 fase yang berdaya besar tidak dapat dijalankan dengan cara dihubungkan langsung ke sumber. Nah ini nanti masuk di startingnya. Nanti kita masuk di materi starting motor. Jadi untuk starting motor ya kita motor besar tidak mungkin langsung kita hubungkan dengan sumber. Sangat berbahaya. Maka kita untuk operasionalnya minimal nanti menggunakan alat bantu. Baik secara manual, semi otomatis maupun otomatis dari jarak jauh. Nah, karena tadi untuk sebenarnya secara teoritik ya arusnya itu bisa mencapai 6 sampai 8 kali dari arus nominal. Tapi yang sering kali itu muncul itu 6 kali maksimalnya. Ini juga debatable ya karena beberapa ada yang mengatakan sampai 8, tapi di beberapa referensi yang paling kuat yaitu 6 kali. Nah penyebabnya apa kok terjadi arus yang sangat besar? Jadi penyebabnya ini ya. Pada saat start itu slip pada motor itu sama dengan 1. Karena slipnya sama dengan 1, akibatnya apa? Tahanan rotornya kecil. Nah, padahal rumusnya adalah I sama dengan V per R. Nah, kalau R tahanannya kecil, maka arusnya bisa menjadi sangat besar. Nah, ini yang menyebabkan kenapa kok arus starting kok tinggi. Ya. Yang kedua penyebabnya apa? Ya namanya sistem itu, kalau di sistem kontrol, besok kita bahas sistem kontrol.
untuk dia berubah dari 0 menjadi arus, misalkan di sini arus Pak ya, arusnya misalkan 100 ampere, untuk berubah menjadi dari 0 menjadi 100 itu enggak bisa seperti ini Pak. Ini hanya ada di surga mungkin ini. Yang bisa seperti ini hanya Tuhan. Kalau manusia gimana? Ya mesti ada sifatnya, ada ini Pak ya. Apa Pak namanya Pak ini Pak? Ini waktu. Nah, ada butuh daerah yang namanya adalah transien. Transien itu kalau diterjemahkan adalah apa Pak? Peralihan. Dia beralih dari yang tadinya 0 disuruh menjadi 100 ampere. Maka dia mesti akan terjadi lonjakan. Ini hukum alam, Pak. Setiap ada perubahan mesti akan lonjakan. Di ilmu otomotif mesin sama, Pak. Bapak kalau naik mobil atau naik bus pernah, Pak ya? Itu kalau naik bus suka muntah enggak, Pak? Ya, benar, Pak. Kenapa kok bisa mual, Pak? Dari awalnya diam, jadi bergerak. Lonjakan ya, itu, Pak. Jadi terjadi ada getaran di situ, Pak. Ya, tergantung bus yang dinaiki. Nah, bus itu ada yang namanya adalah shock breaker. Nah, iya, Pak. Maka dari itu kalau yang bus yang shock breakernya bagus, ya mesti mahal. Mobil yang shock breakernya bagus mesti mahal. Motor yang shock breakernya bagus mahal. Nah, ini yang bagus dia bisa meredam. Karena jalan itu kan tidak rata, Pak ya. Nah, jalan itu nggak rata, kalau ada ban lewat, maka dia akan terjadi getaran. Nah, kalau shock breakernya bagus, getarannya itu bisa diredam. Tapi kalau dia ngeredamnya nggak bagus, sepanjang jalan itu kita merasakan nggak nyaman. Seperti kita naik perahu. Pernah naik perahu, Pak? Nah. Kalau perahunya besar, nggak kerasa toh, Pak? Kalau perahunya kecil gimana, Pak? Ya, mungkin pertama kali naik ke perahu kecil, Bapak di tengah jalan langsung mutah-mutah ya. Kenapa kok mutah ya? Karena di situ gelombangnya kan berubah-ubah. Nah, ini sama ya dengan di sistem ya. Begitu ada perubahan, maka dia akan ada respon di sini. Nah, ini namanya transien. Nah, transien ini sangat wajar, termasuk nanti di sistem kontrol. Kalau di sistem kontrol ini harus diredam. Kalau nggak diredam, bahaya. Karena kalau terjadi transien, itu nanti dia bisa nabrak alarm. Besok kita bahas di DCS. Sehingga nih kalau di kontrol nanti harus diredam menjadi seperti ini. Smooth. Termasuk saat ini itu ada demo-demo tentang Omnibus Law. Ini bagian dari transien. Begitu pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, maka biasa ada goncangan. Tinggal ini pemerintah selama goncangan ini kuat atau tidak. Kalau tidak kuat, bahaya. Apa? Gimana Pak Adiansah? Ada yang mau ditanyakan? Jauh ini paham, Pak. Ya, itu Pak ya, kira-kira ya. Ini berkaitan dengan masalah ya, drop tegangan ya, yang menggunakan ya pada saat kita melakukan starting. Nah, arus yang besar ini dapat merusakkan motor. Atau juga bisa menyebabkan drop tegangan pada sistem. Kalau kita starting motor, Bapak perhatikan ya,
itu mesti akan terjadi drop tegangan di situ. Maka dari itu instalasinya untuk motor dan penerangan harus dipisah. Kalau tidak dipisah nanti kalau kita nyalakan pompa air di rumah, itu lampu redup enggak, Pak? Ya betul, Nah, Pak. itu salah satu tanda ya. Kalau kita nyalakan pompa air, tiba-tiba lampu menjadi redup, itu kan, berarti di situ ada drop tegangan. Karena memang arusnya sangat besar, ya, sehingga akan memunculkan drop tegangan. Nah, drop tegangan ini nanti bahaya di sistem kerja. Nanti dia bisa mengganggu relay. Tadi yang seperti disampaikan Pak, Pak Yusuf ya. Di sistem yang Bapak komisioning enggak masalah, sistem yang lain enggak siap. Ini bisa terganggu ya, drop ya. Kalau dia terganggu nanti kerja relaynya. Ini sering kali terjadi seperti itu. Ini satu kesatuan ya, begitu relay kerja, maka dia memerintahkan CB untuk trip. Nah, begitu trip ya mati. Nah, ini memang perlu untuk sistem starting itu harus hati-hati, Pak, ya. Kadang-kadang dia melibatkan ke sistem yang lain juga, sehingga nanti semuanya harus disiapkan. Nah, yang paling bagus nanti saya kasih materi tentang RAL ya, supaya nanti relaynya kita tunda ya, supaya nanti tidak kerja secara instan. Oke, materi yang kedua sudah selesai. Karena sudah jam 3 kurang dikit ya. Kita break dulu atau gimana, Mbak? Mbak Lucy masih aktif? Mungkin Mbak Lukinya masih istirahat ini ya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan, Pak. Nggak ada, Pak. Saya cuman manut wae. Oke, kita break dulu ya, 1/4 jam. Nanti kita masuk lagi jam ini ya, supaya nanti nggak terlalu panjang. Ini kan udah terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama nanti agak jenuh juga ini ya. Kita break dulu 1/4 jam ya. Kita videonya kita stop aja, enggak apa-apa, nggak usah dikeluar dari sini. Terima kasih. Siap, ya. Terima kasih, Pak. Ya. Sampai jumpa, Pak. Kita break dulu.